Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sakit hati kepada istri, seorang suami di Manokwari tega membunuh istrinya. Operasi Zebra digelar, polisi dan pengendara terlibat kejar-kejaran. Stok vaksin di Papua kosong, syarat wajib vaksin booster bagi penumpang pesawat dan kapal ditiadakan. Lantaran sakit hati, seorang suami di Manokwari menganiaya istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Korban yang berusia 20 tahun menderita luka lebam di bagian wajah akibat hantaman kayu dan batu. Jasadnya ditemukan di TPA Arfai, Manokwari, Papua Barat bulan lalu. SI dan AT ditangkap polisi di Manokwari. Mereka akhirnya mengakui perbuatannya. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultop mengungkapkan dari hasil visum serta uji laboratorium forensik dan pemeriksaan 13 saksi disimpulkan kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Dari hasil perencanaan pertama mereka dan ternyata pelaku SI ini sudah menunggu di mata jalan Soribo karena memang mereka berencana setelah bahwasanya salah satu akan menunggu di mata jalan Soribo. Kemudian pelaku AT dan korban AS ini menuju ke TKP melewati dari jalan Soribo. Ya, Soribo naik itu belok kiri ke arah belakang lewat jalan belakang. Ya, kemudian pelaku SI ini mengikuti dari belakang. Ya, sesampainya di TKP, selanjutnya pelaku AT ini kemudian memarkirkan motornya. Kemudian ketika pelaku SI datang, ya korban ini merasa kaget karena antara korban AS dan SI ini ada hubungan, yaitu hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri di mana sebelumnya sekitar 3 minggu sebelumnya sudah ada kejadian pendahuluan, di mana ada peristiwa korban ataupun pelaku SI ini berselingkuh, kemudian sudah membayar denda, kemudian sudah melakukan mediasi namun belum selesai proses pembayarannya, dan ternyata dari korban selalu menuntut dan seterusnya. Ini menjadi motif daripada pelaku SI untuk melakukan peristiwa tersebut. Kedua pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kejar-kejaran antara polisi lalu lintas dan pengendara motor terjadi di jalan raya saat operasi Zebra digelar Satlantas Polres Merauke, Rabu kemarin. Polisi bahkan harus mengejar hingga ke jalan kecil untuk menangkap pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Operasi Zebra kali ini difokuskan pengendara yang tidak menggunakan helm standar. Namun sebagian dari mereka tidak mau diberhentikan, bahkan memacu gas kendaraan sehingga polisi terpaksa mengejar mereka. Sebagian lagi terpaksa kunci sepeda motornya diambil secara paksa. Lalu sepeda motor dinaikkan ke mobil dan dibawa ke kantor lantas Polres Merauke. Sedikitnya ada 45 motor yang terjaring karena pemilik tidak menggunakan helm. Berdasarkan hasil kegiatan kita pada sore tadi terkait masalah dalam operasi Zebra, dan ternyata secara kasat mata masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, dan kita memang langsung tilang di tempat dikarenakan emang salah satu prioritas utama untuk dalam operasi Zebra ini yang tidak menggunakan helm. Di Timika, operasi yang sama juga digelar di perempatan lampu merah Timika Mall. Dalam operasi Zebra itu, polisi mengamankan puluhan motor yang tidak memiliki surat dan pengendaranya tidak menggunakan helm.
Pengendara yang terjaring razia hanya diberikan himbauan agar mengenakan helm dan membawa surat kendaraan. Masyarakat apalagi penggunaan helm tidak tertibkan, dia tidak limit masyarakat untuk tertib berlalu lintas dalam penggunaan helm itu sangat minim sekali. Makanya kita lakukan saat ini kita peneguran ini, peneguran saja sehingga nanti ke depannya mungkin masyarakat bisa mengerti ke depannya bisa tertib berlalu lintas. Kami kemarin kan baru dimulai tanggal 3, kegiatan saya operasi SMK ini tanggal 3 sampai tanggal 26 bulan Oktober. Kita sudah mulai dari kemarin di sini. Sementara kita fokus ke roda 2. Kita jadwalkan lagi untuk roda 4. Jadi kendaraan-kendaraan yang terjadi razia dibawa ke Kita bawa selanjutnya. apa ini sama ini ada cuma ada saya juga Terus apa yang dibilang tadi sama mereka? dia bilang nanti dia akan ada semua perlengkapan semua baru saya tidak kenal juga tapi 3 SP2 makanya saya Seluruh motor hasil razia dibawa ke kantor polisi. Pengendara dipersilahkan mengambil kendaraannya asal membawa surat kendaraan. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Untuk membantu pengawasan di perairan timur Indonesia, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat, Kementerian Perhubungan memberikan bantuan 5 kapal patroli bersama 95 ABK yang akan mengoperasikan kelima kapal tersebut. Kapal patroli sangat dibutuhkan mengingat perairan Papua dan Papua Barat sangat luas dan rawan tindak kriminal penyelundupan dan pencurian hasil laut. Itu merupakan perwujudan dari komitmen Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 untuk penegakan hukum di bidang pelayaran. Jadi kita akan mempunyai tugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, juga untuk lingkungan maritim, pencegahan dari polusi. Nah ini dengan melengkapi sarana prasarana berupa kapal patroli, mudah-mudahan penegakan hukum bisa lebih baik lagi di perairan Papua dan Papua Barat. Kita berusaha untuk mewujudkan kondisi ideal. Kita tahu bahwa Papua ini kan sangat luas wilayah operasionalnya, tetapi kita juga melihat dari kemampuan anggaran negara. Jadi kita akan menggunakan skala prioritas, mana yang dibangun diserahkan terlebih dahulu, tapi pada intinya kita akan menuju ke kondisi ideal yang kita harapkan. Selain bantuan kapal patroli, Kementerian Perhubungan juga memberikan bantuan 50 pelampung kepada nelayan di dermaga Pelabuhan Laut Sorong. Life jacket ini bagaimana menurut Bapak ini? Ya, berguna sekali atau tidak, Pak? Berguna sekali untuk menjaga keselamatan kita di laut. Iya. Nanti Karena selama ini kita mencari tidak pakai life jacket. Oh iya. Bapak nelayan di mana, Pak? Nelayan di Dom. Oh di Dom. Di Pulau Dom. Oke, jadi sangat berguna sekali, Pak. Ya, sangat berguna sekali. Saat ini masih banyak nelayan yang melaut tanpa menggunakan pelampung. Padahal peralatan ini sangat membantu menyelamatkan nyawa nelayan, apalagi saat cuaca buruk. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Bendera setengah tiang sudah 3 hari berkibar di Gedung Olahraga Merauke. Dan Rabu kemarin, ratusan olahragawan membakar lilin dan tabur bunga untuk korban tragedi Kanjuruhan. Aksi bakar lilin berlangsung di halaman Gedung Olahraga Heatsai, Merauke. Acara ini juga dihadiri Wakil Bupati Merauke dan tokoh agama. Di sini kami juga merasa berduka atas kejadian yang terjadi di Malang, yaitu pertandingan Liga 1 yang terjadi akhirnya mengakibatkan banyak korban jiwa, meninggal yang banyak. Di sini di malam hari ini kami datang bersama-sama di Gor Heatsai Kota Merauke. Di sini kami mengenang para korban yang telah meninggal dalam kejadian tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita sepak bola Indonesia agar kedepannya kita sama-sama memajukan sepak bola kita, dan juga sekaligus dari kita supporter sendiri
harus sportivitas, menjaga pertandingan itu untuk berjalan dengan baik, dan untuk kita ke depannya Indonesia lebih maju lagi. Peristiwa Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Tragedi memilukan ini telah mencoreng dunia persepak bolaan nasional. Semua pihak menyesalkan dan berharap peristiwa ini tidak terulang lagi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Stok vaksin di Kabupaten Timika kosong. Sudah 3 bulan ini tidak tersedia atau kosong. Kosongnya stok vaksin membuat Dinas Kesehatan mengambil kebijakan tidak memberlakukan persyaratan wajib vaksin booster bagi penumpang pesawat dan kapal. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan ketidaktersediaan vaksin sejak 3 bulan terakhir menghambat vaksinasi kepada masyarakat. Per tanggal 5 Oktober, cakupan vaksinasi COVID-19 di Mimika untuk dosis pertama itu sudah mencapai 83%. Kemudian dosis kedua mencapai 69%, dosis ketiga itu sudah mencapai 42%. Nah, booster kedua atau dosis keempat itu baru 0,51. Kami sudah dalam 2 bulan terakhir, memasuki 3 bulan terakhir, stok vaksin di Kabupaten Mimika itu saat ini belum tersedia. Ini kami pantau melalui aplikasi Smile, sehingga ini juga menghambat masyarakat yang masih antusias untuk menerima layanan vaksinasi COVID-19. Meskipun sampai hari ini kalau kita lihat kasus COVID-19 di Mimika masih bisa dikendalikan, dan kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Memang di Dinas Kesehatan Provinsi Papua pun menurut informasi yang kami peroleh vaksinnya juga tidak tersedia. Nah, apa yang kami lakukan hari ini buat para pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan, kami sudah melakukan koordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Biak yang di Timika dan juga para kepala puskesmas untuk dapat menerbitkan surat keterangan dan juga catatan terkait dengan riwayat orang yang sudah menerima vaksin atau yang belum menerima vaksin, ya. Apalagi yang sama sekali belum menerima vaksin, itu dari puskesmas bisa memberikan catatan. Walaupun stok dosis vaksin saat ini kosong di Timika, namun kasus COVID-19 di kabupaten ini terkendali dengan baik. Igobat Momolin melaporkan dari Timika, Papua. Kendati pemerintah belum mengumumkan pandemi berakhir, namun kasus COVID-19 cenderung mulai mereda. Di Merauke sudah lebih dari sebulan, RSUD tidak lagi merawat pasien COVID-19. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan hingga Rabu kemarin, Dinas Kesehatan tidak menerima laporan kasus COVID-19, sehingga saat ini Merauke bisa dikatakan aman. Dok, untuk pasien COVID sementara ini di rumah sakit? Tidak ada laporan. Tidak ada laporan, artinya tidak ada ya, Dok? Hampir 1 bulan ini kosong. Tidak lapor kosong ya, Dok. Kendati angka kasus COVID-19 nihil, warga diminta tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Masker sebisa mungkin tetap dikenakan, khususnya di ruangan tertutup. Pemerintah dalam waktu dekat berencana menyatakan pandemi berakhir karena angka kasus COVID-19 terus menurun, termasuk angka kematian yang diperkirakan juga menurun, sekitar 10 kasus per hari di seluruh Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Obat malaria atau obat biru yang sempat mengalami kekosongan, kini stoknya sudah tersedia. Pelaksana Bupati Mimika Johannes Retop meminta warga tidak perlu khawatir lagi karena ribuan obat malaria atau obat biru telah dipasok ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini juga tengah bekerja keras menekan wabah malaria di Mimika. Obat sudah cukup. Obat cukup banyak. Kalau kemarin-kemarin obat cukup banyak, tetapi cepat habis karena orang sakit banyak. Kan begitu.
Obat ini sangat tergantung dengan jumlah orang yang sakit. Jadi kalau orang sakitnya banyak ya obat banyak juga tetap habis gitu. Mudah-mudahan dengan stok obat yang sekarang ini banyak, mudah-mudahan orang juga akan cepat orang yang sakit sedikit sehingga bisa bertahan cukup lama. Kita nanti hari Senin Provinsi Papua akan mendeklarasikan penurunan stunting di Jayapura hari Senin besok. Kalau kita sudah melaksanakan tahun lalu 2026 target Mimika, sedangkan di Jayapura targetnya 2020 penurunan angka malaria. Kita harap malaria sekarang akan betul-betul kita eliminasi semaksimal mungkin dengan segala macam cara, karena eliminasi ini malaria ini bisa dapat dieliminasi oleh semua sektor, lingkungan, ke infrastruktur, air bersih, makan minum, ketahanan pangan yang cukup, kemudian obat yang tersedia dan lain-lain. Jadi itu kurang lebih penanganan pencegahannya kurang lebih seperti itu. Johannes berpesan agar warga yang terserang malaria segera mengkonsumsi obat sesuai resep yang diberikan. Ia juga berpesan warga selalu menerapkan 3M di lingkungan untuk mencegah terserang penyakit ini. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Nelayan asal Merauke kerap kali memasuki perairan Papua New Guinea untuk mencari ikan. Kejadian ini merugikan para nelayan karena mereka akan berurusan dengan pihak berwenang di negara lain. Pemkab Merauke sudah memperingati nelayan agar berhati-hati ketika mencari ikan di wilayah perbatasan. Mereka yang tertangkap akan menjalani proses persidangan yang panjang, bahkan pemerintah Papua New Guinea menerapkan peraturan dengan hukuman yang berat. Wakil Bupati Merauke, Ridwan, meminta pihak terkait memberikan edukasi dan arahan agar para nelayan tidak memasuki perairan negara lain. Wilayah pantai kita, laut kita itu masih banyak ikannya, dan kita itu sudah ada GPS, sarana bahwa itu kita harus tinggal menangkap ikan, bukan mencari ikan. Sudah ada petunjuk secara digital itu ikan kita ada di mana dan itu jenisnya apa, tinggal kita menuju, nggak usah cari sampai di luar negeri. Bentuk pelanggaran itu akhirnya akan bikin susah daripada nelayan itu sendiri. Kita tahu perbatasan antara kita masih itu keluar, bahkan keluarnya itu sampai jauh sekali. Sudah 50 mil dari perbatasan itu sendiri, terus jauh. Bahkan selain 3 kapal itu ternyata di jejak digital itu ditemukan itu pas hari penembakan itu ada 18 kapal nelayan kita ada di perairan PNG. Sangat keterlaluan itu. Ada unsur kesengajaan di sana. Nggak tahu dari pihak pemilik kapal atau aplikasi sendiri kita. Kami berharap semua pemilik kapal dan APK memperhatikan batas-batas yang dibolehkan. Nelayan asal Indonesia, asal Merauke terbilang gegabah ketika mencari ikan. Tidak sedikit mereka masuk ke perairan Papua New Guinea hingga puluhan mil. Terakhir, 13 nelayan Indonesia ditangkap, bahkan 1 ditembak mati karena memasuki wilayah Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. HUT ke-77 TNI Rabu kemarin diperingati di lapangan Kapsul Waktu Merauke dengan Inspektur Upacara dan Rem 174 Anim Tiwan Yanggap Brigjen Reza Pahlevi. Pada HUT TNI tahun ini banyak penilaian positif masyarakat Papua atas kehadiran tentara. Mereka umumnya puas atas kinerja TNI yang tidak hanya mengamankan situasi, namun juga turun langsung ke masyarakat, membantu di segala bidang dari kesehatan hingga pendidikan. Daerah Merauke ya tetap harus aman, Pak. Daerah Merauke tetap harus aman. Daerah Merauke ini sekarang sudah mau provinsi, Jadi kita supaya bisa tambah personil di Kabupaten Merauke, supaya keamanan tetap terjamin. Papua di bagian utara yang gangguan itu harap supaya bisa dipadamkan begitu. Tugas TNI itu adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, TNI itu adalah
abdi kepada rakyat dan bekerja untuk rakyat. Dan yang ketiga, TNI itu adalah profesional, sehingga semua hal yang terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia, TNI merupakan garda terdepan. Untuk itu, peran TNI bersama dengan rakyat untuk membangun di seluruh Indonesia, termasuk di tapal batas negara kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Merauke ini, TNI menjadi garda terdepan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ada di mana-mana, dan bagian terpenting TNI telah menjadi satu untuk mempertahankan negara kesatuan atas perjuangan dari para pendahulu, pejuang-pejuang yang telah membuat TNI sekarang jaya, kuat, mandiri, unggul, dan profesional. Sementara itu di Timika, peringatan HUT TNI juga dilakukan dengan upacara di halaman kantor Bupati. Pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop, berharap di HUT TNI kali ini, TNI tetap semakin merakyat. TNI harus tetap menjadi bintang TNI kita. Ya. Kita pertama ucap dirgahayu kepada TNI hari ulang tahun ini. TNI kita, sambutan Pak Panglima tadi jelas, dia mendapatkan kepercayaan cukup tinggi dari masyarakat. Pesan saya, tetap pertahankan kepercayaan itu, meningkatkan kepercayaan itu bahwa tentara adalah untuk kita. Upacara HUT TNI dimeriahkan dengan pemotongan kue ulang tahun oleh pelaksana tugas Bupati Mimika didampingi pimpinan TNI Polri. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.